Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mencari sebuah trik cepat untuk menyelesaikan soal-soal yang rangkaian majemuk seperti ini ya. Jadi dalam video sebelumnya, dua video sebelumnya kita sudah menyelesaikan dengan menggunakan analisis loop dan juga menggunakan analisis simpul. Nah, kita bisa menggunakan analisis loop ataupun analisis simpul untuk mendapatkan sebuah rumus cepat ya, untuk rangkaian yang seperti ini ya. Nah, rumus cepat ini kadang-kadang kita perlukan untuk menyelesaikan secara lebih cepat soal-soal pilihan ganda ya. Oke, kita coba lihat. Kita akan gunakan di sini analisis simpul ya. Oke, kita misalkan di sini titik A ya. Di sini titik B. Kita akan gunakan di sini titik A, di sini titik B. Nah, kita akan menjadikan referensi kita adalah titik A. Nah, ini permisalan kita ya, referensi kita titik A. Artinya, kalau referensi kita adalah titik A, maka nanti kita buat permisalan di sini. Arus pada jalur yang sebelah sini masuk. Arus pada jalur tengah juga masuk. Arus pada jalur kiri juga masuk. Oh, kanan juga masuk ya. Nah, jadi kiri, tengah, kanan semua masuk ke titik A ketika kita referensi kita A. Nah, ini format kita. Nah, kemudian kita misalkan yang ini kita sebut GGL1 dan ini R1 ya. Yang di tengah ini GGL2. Ini adalah R2. Yang di sebelah kanan GGL3 dan ini R3. Nah, maka ini kita sebut I1. Ini I2, ini I3. Nah, kita misalkan ya, tegangan antara titik A dan titik B ya, VAB itu sebesar V. Inilah permisalan kita. Misalkan tegangan antara A dan B adalah sebesar V. Nah, itu yang pertama. Ya. Kemudian ketika kita sudah dapatkan ini, maka kita lihat pada masing-masing jalur ya. Jadi lihat jalur kiri, jalur tengah, jalur kanan, kan begitu. Nah, jadi kalau jalur kanan, jalur kiri ya, tegangan pada jalur kiri ya, jalur kiri, maka VAB-nya kalau kita pakai jalur kiri kan juga V gitu ya. Nah, sama dengan, nah, jadi kalau kita jalur kiri dari A menuju B, maka ketemu negatif ya, berlawanan dengan I1, kemudian ketemu dengan positif dari GGL1. Berarti min R1 ya kali I1 plus GGL1. Nah, yang ini VAB kan V, di V sama dengan min R1 I1 plus GGL1. GGL1 ya. Nah, kita mau dari sini kita mau tuliskan I1-nya ya. Berarti I1 sama dengan yang ini ke ruas ini, yang ini dibawa ke sana. Berarti ini kurang ini ya. Di GGL1 kurang V per R1. Ini yang kita peroleh pada jalur kiri ya. Nah, pada jalur kiri itu yang kita peroleh. Nah, kita cari lagi pada jalur tengah. Nah, oke, jalur tengah. Jadi VAB-nya kalau jalur tengah, ya. Nah, VAB-nya min R2I2 plus GGL2 karena ketemunya kaki positif dari GGL2 ya. Nah, berarti yang ini adalah V ya, VAB adalah V, I2 plus GGL2, maka I2-nya adalah GGL2 kurang V per R2. Itu I2-nya ya. Nah, jalur satu lagi adalah jalur kanan. Nah, apa yang kita peroleh? Pasti sama juga seperti ini, yaitu I3 ya. I3 langsung saja kita tulis, berarti GGL3 kurang V per R3. Nah,
Kalau dibuat urutan begini pasti dapat ini. Kan sama nih. Ini saya skip terus gitu ya. Oke, ini yang sudah kita peroleh. Nah, tegangan sudah. Kemudian kita lihat arus pada titik A gitu. Jadi kita ketahui KCL ya. Jadi KCL, Kirchhoff Current Law, di titik A atau pada titik A yang akan kita lihat. Jadi kalau pada titik A berarti sigma I pada titik A adalah 0. Nah, jumlah arus pada titik cabang I sama dengan 0. Jumlah aljabar ya. Nah, di sini masuk. Berarti I1 plus I2 plus I3 sama dengan 0. Nah, I1, I2, I3 kita udah ada ini bentuknya. Kita jumlahkan sama dengan 0. Oke, nanti kita akan dapatkan V dulu. Nah, setelah dapat V nanti kita baru mengembalikan untuk dapatkan I. Ya. Oke, kita lihat sekarang menggunakan persamaan ini. Ya. Berarti I1 plus I2 plus I3 sama dengan 0. I1 adalah yang ini. GGL1 kurang V per R1. I2 adalah GGL2 kurang V per R2. I3 adalah GGL3 kurang V per R3. Ya. Oke, berarti kita tulis I1-nya adalah GGL1 kurang V per R1. GGL2 kurang V per R2 tambah GGL3 kurang V per sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Ini penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu. Jadi sama-sama kita jadikan R1 kali R2 kali R3. Nah, yang ini penyebutnya menjadi ini, berarti harus ditambah perkalian dikalikan dengan R2 R3. R2 R3. Supaya tetap per R1, berarti R2 R3 kita taruh di atas ya. R2 kali R3 kalikan dengan ini. GGL1 kurang V. Jadi kalau R2 R3 ya, kalikan ini dibagi dengan ini kan bisa dicoret nih. Berarti tinggal seper R1. Nah, ini tetap ini kan? Oke. Tambah. Nah, ini yang sudah ada di bawah. Ini bawahnya R2, berarti R2. Nah, berarti di atasnya harus ada R1 R3. Jadi nanti R1 R3 dicoret, tinggal R2 di bawah ya. Di sini R1 R3 ya. Ini GGL2 kurang V ya. R1 R3 dicoret, tinggal per R2 kan. GGL2 kurang V per R2. Oke, satu lagi tambah ini R3, berarti R3 berarti di atasnya harus ada R1 R2 ya. Kalikan dengan GGL3 kurang V. Semua ini sama dengan 0. Nah, berapa dibagi sesuatu supaya 0? Ya tentunya 0. Berarti ruas atas ini adalah 0 ya. Oke. Berarti R1, R2, R3 ini ya dikalikan ini semua, ini sama dengan 0 ya. R2, R3 kali GGL1. Nah, ini kan positif nih. Nanti R2, R3 dikali negatif ini. Nah, kita kalikan dulu dengan GGL semua. R2, R3 kali GGL1. Nanti R2, R3 kali negatif. Ini kan nanti dibawa ke ruas sana. Dibawa ke ruas sebelah sini. Jadi positif dia nanti. Nah, jadi kita tuliskan dulu yang dikalikan dengan GGL saja. Nah, oke. Nah, kemudian tambah. Yang ini kita skip dulu. R1, R3 kalikan dengan GGL2. Nah, R1, R3 negatif ini nanti aja ke sebelah sana. Tambah R1, R2 kali GGL3. Nah, R2, R3 kali minus ini tadi, kan sebelah sini. Kita bawa ke sebelah sini jadi positif. Nah, berarti positif R2, R3 kali V. Kemudian R1, R3 kali V. Negatif jadi positif juga sana. R1, R2 kali V. Negatif jadi positif. Semua yang itu tadi, R2, R3, R1, R3, R1, R2, itu dikali V.
Berarti V-nya kita faktorkan di luar, V kali R2 R3 tambah R1 R3 tambah R1 R2. Oke, kita dapatkan V di sini ya. Nah, coba kita tuliskan V sama dengan, berarti yang ini semua dibagi ini. Berarti V adalah GGL1 kali, nah kita buat yang dalam kurung yang 2 biji ini saja. Berarti R2 R3 kan sama aja. R2 R3 kali GGL1 dengan GGL1 kali R2 R3 sama ya. Kemudian tambah GGL3-nya. Ini GGL3, ini GGL2 ya. GGL2 kali R1 R3. Kemudian tambah GGL3 kali R1 R2 ya. Nah, ini kita bagikan dengan ini. Nah, kita kan mau V-nya. Ini kita bagi kemari ya. Berarti bagi dengan R2 R3 tambah R1 R3 R1 R2. Oke, saya susun R1 R2 R1 R3 R2 R3 ya. Saya susun R1 R3 tambah R1 R2 R1 R3 tambah R2 R3. Inilah V-nya. V ini adalah VAB ya. Nah, V itu kan permisalan untuk VAB. Jadi kita bisa menentukan tegangan antara titik A dan titik B dengan rumusan seperti ini. Nah, ini sangat mudah diingat. Jadi kalau mau mencari VAB itu GGL1, GGL indeksnya 1, kemudian dikali dengan R, R-nya 2 biji. Indeksnya 2 dan 3. Dia lengkap 1 2 3 indeksnya. Kalau GGL1 kita pakai, maka R-nya nanti indeksnya 2 dan 3, R-nya ya. Kemudian kalau GGL2 kita pakai di sini, tambah GGL2, berarti yang belum 1 dan 3. Nah, tambah GGL3, berarti yang belum 1 dan 2. Oke, jumlahan ini semua, perkalian di atas itu, kemudian dibagi dengan, ini perkalian semua, R1 dengan R2, R1 dikalikan R3, R2 dikali R3. Perkalian semua ya. Itu VAB-nya. Nah, setelah dapat VAB ini, atau V, maka kita bisa dapatkan I1-nya dengan menggantikan tadi VAB-nya atau V-nya, dapat I1, gantikan V dapat I2, gantikan V dapat I3. Nah, ini rumus pertama kita, VAB-nya bisa dihitung dengan ini. Nah, kita mau cari I-nya berapa, gitu ya. I1-nya berapa, rumusnya bagaimana, I2-nya bagaimana, I3-nya bagaimana. Oke, sekarang kita bawa kemari. Ya. Ya, mungkin di sini saja ya. Ini saya hapus ini. Nah, kita udah dapat yang rumus ini ya. Oke. I1 ya adalah ini kan tadi yaitu GGL1 kurang V per R. Berarti GGL1 per R, R1 ya, kurang V per R1, ya kan? Nah, kan bisa kita bagi begini, penyebutnya sama. Nah, sekarang kita ganti, ya. Ini GGL1 per R1. Nah, yang ini V adalah yang ini. Nah, ternyata V-nya kan bentuknya pecahan seperti ini dengan pembaginya adalah R1 R2 tambah R1 R3 tambah R2 R3 ya. Nah, berarti nanti V itu bagi dengan ini berarti kan ada perkalian dengan R1 ya. Berarti kurang yang di atas ini semua GGL1 kali ya R2 R3 tambah gitu ya. Nah, tambah tentunya jadi negatif juga ya kan? Nah, jadi negatif juga dia karena ini positif, ini jadi positif karena ketemu dengan negatif ini jadi negatif. Negatif ya. GGL2 R1 R3 kalau 2 udah ada berarti 1 dan 3. Kemudian negatif ya. GGL3 berarti kalau 3 sudah ada berarti 1 dan 2.
Oke, per, nah, per dengan ini kan, tapi dikalikan dengan ini, dengan R1. Nah, berarti R1 kalikan dengan R1 R2, R1 R3, R2 R3. Nah, ruas suku ini dengan suku yang ini penyebutnya tidak sama. Supaya sama, berarti yang ini ya R1 ini harus dikali dengan ini juga. Nah, berarti di atasnya ini harus ada yang ini juga, gitu ya. Berarti saya tulis ya, saya tulis di sini I1 sama dengan ya GGL1 per dengan R1 masing-masing dikalikan dengan ini. R1 R2 tambah R1 R3 tambah R2 R3, ya kan? Yang pembagi ini tadi per dengan R1 R2 R1 R3 R2 R3. Yang ini kan masih sama dengan ini kan, ini dengan ini kan sama nih, kan bisa dicoret, ini masih tetap. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Supaya bisa dibuat satu penyebutnya ya, biar sama penyebutnya ya. Berarti ini tinggal tarik aja garis panjang. Nah, ini kan semua negatif nih, berarti negatif GGL1 ya, R2 R3 negatif GGL2 R1 R3 negatif GGL3 R1 R2. Nah, kan udah sama ya. Oke. Nah, coba lihat. Ini GGL1 kan bisa dikali kemari, GGL1 bisa dikali kemari, GGL1 bisa dikali kemari. Oke. Nah, kalau GGL1 ini kan ada yang GGL1, ini kan ada GGL1 juga. Nah, coba lihat GGL1 ini dikalikan dengan R2 R3. Berarti di sini nanti yang GGL1 R2 R3 yang positif ketemu dengan yang negatif ini kan saling meniadakan. Berarti nanti ruas ini, suku ini hilang dengan yang sebelah sini ya. Nah, ini hilang jadinya. Ya, oke, supaya pendek aja saya tulis, saya ringkas. Berarti GGL1 kali ini GGL1 R1 R2 ya kan? Nah, R1 R2 kan ada lagi dengan ini GGL3 ya. Nah, GGL3. Nah, oke, berarti atau kita tulis dulu ya, R1 ini kemudian R1 R2 kemudian tambah GGL1 dengan R1 R3 kemudian kurang GGL2 R1 R3 kurang GGL3 R1 R2. Semuanya dibagi dengan ini ya, R1 R2 1 R3 R2 R3. Oke. Nah, coba lihat di sini R1 R2, di sini ada pengali R1 R2. Nah, R1 R2-nya bisa dikeluarin, difaktorin ya. Kemudian dikurangkan dengan ini, kemudian R1 R3 yang ini R1 R3. Berarti ini bisa dikurangkan dengan ini. Oke, nanti kita tulis sekarang. Ini saya hapus ya. Oke, saya tulis sekarang menjadi R1 R2-nya saya keluarin, atau ya saya keluarin saja. R1 R2 kalikan dengan GGL1 dapat ini, kalikan dengan GGL2 dapat ini. GGL3 dapat ini ya. Kurang GGL3. Ya. Di 1 2 ya. Nah, 1 2, yang ini 1 2 GGL3 kan negatif. Oke, kemudian tambah dengan R1 R3 ya. R1 kali R3. Nah, R1 R3 ini positifnya GGL1 kurang dengan negatifnya GGL2 ya kan. Oke, per dengan yang ini R1 R2 R1 R3 R2 R3. Nah, ini ada R1 di sini, ini ada R1 di sini, ini ada R1. Ini bisa di-cancel saja. Ya, berarti tinggalnya begini. Nah, berarti kesimpulannya I1-nya berarti
Kalau I1 berarti GGL1 kurang GGL3. GGL1 kurang GGL3. Indeks 1, indeks 3 sudah terpakai. Berarti yang belum ada indeks 2 ya, berarti R2. Tambah, nah ini cara ngingat ya. Karena I1 berarti GGL1 lagi. GGL1 ya kan? Kurang GGL2 ternyata polanya. Dikali dengan indeks 1 udah ada, indeks 2 udah ada, berarti R-nya indeks 3. Per perkalian semua ya. R1 dikali R2, kemudian R1 dikali dengan R3, kemudian R2 dikali dengan R3. Itu I1. Nah, jika V yang tadi kita masukkan ke rumus I2, kita akan dapat I2 dengan pola bagaimana? Nah, I2 akan kita dapat polanya. Ya, ini kita bisa tulis ya, I2 berarti mengikut pola yang ini. Kalau I2 berarti dia GGL2 nanti. GGL2 kurang GGL3. Ya. GGL3 ya. Atau GGL1 juga boleh ya kan? Nah, GGL2 kurang 1 kan yang ininya 1 2 sudah ada di sini, berarti R-nya indeksnya 3. Nah, tambah, nah karena I2 berarti yang satu lagi adalah GGL2 juga dikurang satu lagi, dikurang GGL3. Kan kurang GGL1 udah, berarti satu lagi kurang GGL3. Indeks 2, indeks 3 udah ada, berarti R-nya indeks 1. Nah, itu cara ingatnya. Yang di bawahnya perkalian semua, R1, R2, kemudian tambah R1, R3, tambah R2, R3. Nah, kalau I3-nya, nah, coba kita tulis juga ya. Kalau I3 atau di sebelah sini saja ya. Ini aja kita tulis I3-nya. Nah, jadi kalau I3 berarti tentunya GGL3 kurang selain dia, yaitu boleh GGL1. 1, 3 udah ada, berarti indeksnya R-nya indeks 2. Tambah, karena I3 berarti GGL3 juga. Dikurang 1 sudah, berarti dikurang GGL2. Indeks 2 dan 3 sudah ada di sini, berarti R-nya indeks 1. Ya kan? Indeks 1. Oke. Dibagi dengan R1, R2, R2, R3, R1, R3, R2, R3. Nah, itu arus-arusnya semua. Kalau VAB tadi, nah kita tulis kembali VAB tadi. Ya, VAB-nya atau VA-nya atau V. Kalau V gimana tadi? GGL1 kali R2, R3 tambah GGL2 kali R1, R3. Nah, kemudian tambah GGL3 kali indeks R-nya R2, R1 atau R1, R2. Pernya sama semua. R1, R2, R1, R3, R2, R3. Nah, ini menjadi rumus cepat untuk soal seperti ini. Nah, jadi ketika kita mencari rumusan ini dengan membuat asumsi seperti ini. Referensi kita di A, berarti ketika referensi kita di A, maka arus permisalannya positif jika masuk ke A. Nah, jika kaki GGL-nya adalah positif ke A, maka ini positif. Jika nanti di soal ternyata di sini kakinya pendek, maka inputlah nilai GGL itu negatif. Nah, kalau sebelah sini pendek. Nah, tapi kalau sebelah sini panjang, dia positif. Nanti kita akan melihat soalnya di video berikutnya. Ini adalah cara bagaimana kita mendapatkan sebuah rumus cepatnya. Ya, nanti kita akan lihat soal-soal latihannya dengan menggunakan rumus cepat ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.